Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kami dari ya, kami dari kelompok 6 dari Ekonomi Politik Global yang kami mendapatkan materi relasi ekonomi politik global dengan keamanan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta karunia-Nya mendapatkan kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Saya sendiri sebagai moderator Reza Hanafi akan memimpin jalannya diskusi, dan teman-teman saya yang bernama Inaya, Ajeng, Destania, Rio, Mira, Rizky, dan Elvis, dan Andre. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Inaya. Pada Saudara Inaya, saya persilahkan. Baiklah, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Oke, melihat dari Perang Dunia Pertama dan Kedua serta Perang Dingin, para pemikir HI mendapatkan pendekatan tradisional terhadap keamanan. Keamanan memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, keamanan dan studinya berkaitan dengan menjaga negara dari ancaman internal dan eksternal terhadap integritas fisik dan nilai-nilai inti. Yang kedua, dalam sistem internasional yang anarkis, negara ditempatkan dalam persaingan dengan satu sama lain dan harus mengejar kekuasaan untuk mencapai keamanan. Yang ketiga, penekanan pada kekuatan militer sebagai penentu utama keamanan. Pada berakhirnya Perang Dingin, keamanan mengalami perluasan, yakni lebih fokus terhadap individu. Modifikasi konsep tradisional keamanan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, diakui bahwa mengejar keamanan nasional tidak selalu menjamin individu terlindungi dari ancaman. Yang kedua, diakui bahwa pengaruh sistem internasional yang anarki terhadap keamanan tidak sederhana dan mudah. Dan yang terakhir, terjadi pergeseran persepsi jenis ancaman. Alih-alih keamanan didefinisikan dalam militer saja, sekarang berkaitan dengan 5 sektor: militer, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Inaya. Selanjutnya materinya langsung saja kepada Saudara Ajeng. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pada berakhirnya Perang Dingin, keamanan mengalami perluasan, yakni lebih fokus terhadap individu. Menurut Krauss dan Williams 1997 dan Wynne Jones 1999. Konsep tradisional tentang keamanan sebelumnya itu ditentang dan kemudian mengalami modifikasi. Berikut adalah modifikasi konsep tradisional keamanan. Yang pertama, diakui bahwa mengejar keamanan nasional tidak selalu menjamin individu terlindungi dari ancaman. Yang kedua, diakui bahwa pengaruh sistem internasional yang anarki terhadap keamanan tidak sederhana dan mudah. 3. Terjadi pergeseran persepsi jenis ancaman. Alih-alih keamanan didefinisikan dalam militer saja, sekarang berkaitan dengan 5 sektor, yaitu militer, ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Misalnya keamanan militer itu berkaitan dengan kekerasan antar negara, sedangkan keamanan lingkungan berkaitan dengan masalah lingkungan seperti konflik atas sumber daya atau perubahan iklim. Selanjutnya adalah human security. Human security atau keamanan manusia adalah istilah atas keprihatinan dengan ancaman terhadap kehidupan manusia yang ada di luar kematian akibat perang antar negara. Akhir Perang Dingin telah mengurangi konflik antar negara. Konflik dalam negara menjadi lebih menonjol. Kematian karena kekerasan lebih mungkin disebabkan oleh perang saudara atau perselisihan etnis dalam negara sendiri. Pelonggaran ketegangan perang membuat orang-orang sadar bahwa kelaparan dan penyakit membunuh jauh lebih banyak daripada perang. Isu-isu seperti penyediaan makanan dan obat telah dipandang sebagai isu keamanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ajeng. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Destania. Terima kasih kepada moderator.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ajeng. Ancaman konsep keamanan manusia pertama kali diperkenalkan oleh Human Development Report 1994. Laporan tersebut mencantumkan 7 elemen keamanan manusia. Yang pertama, keamanan ekonomi, keamanan masyarakat, keamanan politik, keamanan pribadi, keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan kesehatan. Next, perspektif merkantilisme. Ekonomi dan politik merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Terpenuhinya kepentingan, yakni kesejahteraan ekonomi dan kekuatan politik ini, berkontribusi dalam meningkatkan keamanan negara tersebut pula. Merkantilis berusaha mengamankan kepentingannya sendiri dengan menghalangi kepentingan negara lain, atau disebut juga dengan zero sum game, yakni keuntungan satu negara sama artinya dengan kerugian negara lain. Sehingga semakin kuatnya keamanan suatu negara akan memperlemah keamanan negara lain. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Destania. Dilanjutkan oleh Saudara Rio. Saya akan menjelaskan perspektif liberalisme. Perspektif liberalisme menetapkan bahwa ekonomi dan politik adalah dua bagian yang terpisah. Keduanya mempunyai hukum-hukum tersendiri. Dalam dunia ekonomi, aktor yang ada itu rasional dalam mengejar efisiensi demi keuntungan. Sedangkan dalam dunia politik ditandai dengan sikap tidak rasional untuk keuntungan. Dan juga liberalisme cenderung mengabaikan hubungan antara ekonomi politik dengan keamanan. Next. Lalu ada perspektif dari Marxisme. Marxisme melihat hubungan erat antara kekerasan dan ekonomi politik. Bagi Marx dan Engels, perang adalah baik tipu muslihat yang digunakan untuk kelas penguasa untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal dan kesempatan bagi kaum pekerja untuk menggulingkan kelas penguasa jika perang berlangsung buruk. Negara juga mungkin terlibat dalam imperialisme karena kebutuhan dan keinginan ekonomi internalnya. Tetapi, campur tangan asing memiliki potensi melemahkan keamanan negara dan memberikan celah bagi kekuatan oposisi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Rio. Penyakit, pandemi, dan keamanan akan dibacakan oleh Saudara Mira. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang penyakit, pandemi, dan keamanan. 6 cara penularan penyakit internasional menimbulkan ancaman bagi keamanan manusia. Ada 6 cara, yaitu yang pertama, ancaman langsung bagi kehidupan manusia. Yang kedua, mengikis legitimasi negara dengan merusak kepercayaan publik. Yang ketiga, mengancam kapasitas ekonomi suatu negara melalui dampaknya. Yang keempat, berdampak negatif terhadap tatanan sosial, fungsi, dan jiwa suatu negara. Yang kelima, meningkatkan volatilitas dan ketidakstabilan regional. Yang keenam, melalui biowarfare atau bioterorisme dapat menjadi ancaman keamanan. Menggabungkan keamanan manusia dan perspektif tradisional dalam pendekatannya terhadap implikasi keamanan penyakit menular. Ada 3 hubungan antara penyakit dan keamanan nasional, yaitu yang pertama, penyakit dapat menghadirkan ancaman langsung terhadap keamanan negara dengan melemahkan kapasitas negara. Yang kedua, memiliki potensi untuk mendorong perselisihan ekonomi dan politik. Yang ketiga, peperangan menimbulkan proliferasi penyakit menular. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mira. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Saya persilahkan Saudara Rizky. Implikasi keamanan penyakit dan masalah yang diciptakan untuk kerjasama internasional, contohnya kasus SARS pada tahun 2003, dan isu keamanan global dan ekonomi, politik, kesehatan, contohnya kasus Ebola pada tahun 2014. Kasus SARS 2003, pada akhir tahun 2002, SARS pecah di Cina dan menciptakan darurat kesehatan nasional serta krisis kesehatan global. Pemerintah Cina gagal menangani krisis secara memadai. Cina akhirnya terpaksa mengakui skala krisis akibat tekanan internasional, terutama aktivitas WHO. Penyebaran virus tidak hanya mengancam kesehatan individu di Asia Tenggara, namun memiliki dampak yang merugikan pada stabilitas dan kemakmuran negara. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih Saudara Rizky. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andre. Pada Saudara Andre saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Reza atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Implikasi keamanan, penyakit, dan masalah yang diciptakan untuk kerjasama internasional, kasus SARS tahun 2003, dan isu keamanan global dan ekonomi politik kesehatan, kasus Ebola tahun 2014. Next. Baiklah, kasus Ebola tahun 2014. Pada tahun 2014, wabah Ebola di Afrika Barat mengangkat isu keamanan global dan ekonomi politik kesehatan. Alasan penyakit ini terbukti sangat mengancam adalah bahwa sistem kesehatan masyarakat di pusat penyakit di Sierra Leone, Guinea, dan Liberia telah dihancurkan oleh penyesuaian struktural selama bertahun-tahun. WHO lambat menganggapkan epidemi ini dan menyerahkan tugas kepada LSM yang kewalahan. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Andre. Materi terakhir akan dibacakan oleh Bang Elvis. Pada Elvis saya persilakan. Selanjutnya, kaitan antara penyakit menular dan keamanan. Resolusi Keamanan PBB 217 18 September 2014 mengakui bahwa krisis Ebola merusak stabilitas negara-negara yang paling terkena dampak yang bersangkutan dan kecuali jika dikendalikan dapat menyebabkan kerusuhan sipil lebih lanjut, ketegangan sosial dan memburuknya iklim politik dan keamanan. Menetap bahwa wabah Ebola yang belum pernah terjadi sebelumnya di Afrika merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Elvis. Inilah yang kami dapat sampaikan. Terima kasih teman-teman dan para penonton. Mohon maaf apabila ada kurang yang datang dari kami sendiri. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.